akhirnya daun pisang itu kita manfaatkan untuk menjadi pakan tambahan untuk ternak kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat BUMDes. Daun pisang. Daun pisang adalah daun yang dihasilkan tumbuhan pisang dan dalam kuliner Nusantara memiliki peran utama sebagai pendukung dekorasi, pelengkap, dan pengemas bahan makanan. Selain itu juga digunakan pada berbagai kegiatan keagamaan. Namun, jika daun pisang mengering, malah menjadi sampah dan biasanya dibakar oleh warga setempat. Oh iya sahabat, pernahkah sahabat mendengar pelepah daun pisang yang bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak? Nah, baru-baru ini seorang warga dari Dusun Talok, Desa Pojok, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, yang bernama Gus Willy, yang seorang pemimpin Pondok Pesantren Bahrul Ulum, menemukan inovasi terbaru, yaitu mengolah pelepah daun pisang menjadi makanan kambing. Menurut penuturan beliau, inovasi ini bermula ketika beliau membersihkan daun-daun pisang yang ditanam di kebun beliau dan mencoba apakah daun pisang ini mau dimakan oleh kambing-kambing beliau. Dan ternyata sangat luar biasa. Kambing-kambing tersebut dengan lahap memakan daun pisang tersebut. Pada mulanya, sekitar 1 tahun yang lalu, Pondok Pesantren Bahrul Ulum bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Karya Bakti Desa Pojok menanam pohon pisang Ambon dengan sistem bagi hasil. 1 bulan yang lalu, kebetulan beliau melihat pohon pisang yang daunnya akan mengering, lalu beliau mencoba membersihkannya dan mencoba menggiling pelepah pisang tersebut menjadi kecil-kecil untuk makanan kambing. Beliau juga menambahkan mulai saat itu dengan uji coba beberapa kali diberi tambahan makanan dari daun pisang ini yang sudah digiling, ternyata kambingnya tambah gemuk dan juga tambah sehat. Selain budidaya kambing, budidaya masuk di pengurus Itu ya media nih. kemarin ada lahan yang kemarin kan ada. tidak begitu kita manfaatkan sama BUMDes, teman-teman BUMDes ditanami pisang. Itu sebagian sudah ada yang montong, sebagian sudah ada yang berbuah, dan akhirnya daun pisang itu kita manfaatkan untuk menjadi pakan tambahan untuk ternak kita ini. Jadi bisa menekan kos daripada biaya pakan yang pada sebelum daun-daun pisang ini kita ambil dulu, kita kan pakai makanan jadi, makanan konsentrat itu bisa menekan 50% lah. Yang 50% masih kita gunakan konsentrat, yang 50%-nya kita gunakan daun pisang ini. Tanam pisang berapa ratus? Dulu sekitar 200 kalau nggak salah, 200-an pohon. Ini sejak tahun? Itu sekitar 1 tahunan. 1 tahun belum ada. 1 tahun belum ada, sekitar 8 apa 7-8 itu itu masih baru berbuah itu. Terus Itu masih montong. memanfaatkan pelepah pisang untuk tanaman kambing mulai. Ini belum lama karena kan daun pisang ini kalau nggak dibersihkan kan akhirnya dia Mengganggu produksi. Dia sengkleh apa bahasa Indonesia? Patah. Ya, patah. Kemudian Pelepahnya dia kering, akhirnya kan dilihat itu kan nggak indah. Akhirnya kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kan yang masih hijau-hijau itu mulai menguning itu kan kita potong juga. Setelah itu kita buang. Kok kelihatannya kasihan kalau dibuang. Kita buat mesin cacah itu, kita cacah, akhirnya kok kita berikan ke kambing-kambing itu kok
mau dan tidak mengurangi penyusutan terhadap postur tubuh di kambing itu. Justru malah makanannya semakin variatif. Dan biasanya cuma dia makan sentra tapi dikasih hijauan itu kelihatannya kesehatannya dan lain-lainnya itu kelihatan lebih fit gitu di kambing itu. Apalagi kalau kita menggunakan konsep breeding bukan konsep penggemukan. Ini andai kata pelepah pisang ini melimpah, mungkin hanya kita kasih makanan itu saja kita berani. Tanpa dengan menggunakan konsentrat. Sekarang yang saya breeding itu sekitar 10 ekor. Itu yang masih sudah ada anak-anaknya itu. Yang konsep penggemukan mungkin sekitar 50-an kalau nggak keliru. Itu semua 60. Ya sekitar 60-an, sekitar 60. Itu idenya untuk membuat makanan kambing dari pelepah pisang itu dari mana Pak? Itu idenya Pak? Ya hanya kita melihat daun yang patah dan kemudian kering-kering mengganggu pohon itu, terus akhirnya spontan berarti Pak? Iya, Pak? Spontan saja. Kita spontan saja, terus akhirnya kita bersihkan, terus kita coba-cobanya ya maunya pakai kita cacah pakai pisau itu, kemudian kita kasihkan ke kambing kok mau, akhirnya buat chopper itu tadi. Sudah berapa hari Gus? Ini sudah sekitar 1 bulanan saya menggunakan Pelepah pisang. ini. Jadi setiap hari kita cuma muter di sini. Ini sudah hampir 1 bulan ini muter aja di sini sambil bawahnya. Yang sampai yang sana kan belum sempat kita itu bersihkan. Cukup ya dengan 100 pohon itu untuk memenuhi kebutuhan pakan 50%. Kan kita masih menggunakan sentrat, dalam arti tidak murni kita gunakan pelepah pisang itu. Jadi dari 100% sekarang konsentratnya jadi 50%. Jadi sekitar 50%. Jadi sudah mengurangi kos. Di samping itu kan kalau hitung-hitungan nilai rupiah dari rupiah berarti biayanya. Konsentrat itu per kilonya sekitar 3.500. Berarti ya 50% dari 3.500 per kilo itu berarti kan 1.750. ya, sekitar ada Untuk penurunan 60 ekor. Itu kebutuhan sentratnya biasanya berapa? kebutuhan itu kita kan biasanya 1 bulan berapa? dari 4% dari berat badan. Jadi kebutuhan kambing sehari itu ketika saya menggunakan konsentrat saja, nanti kan kambing masuk itu kan pasti ditimbang. Kebutuhannya pasti sekitar kebutuhannya adalah 4% dari berat badan. Jadi nanti saya beli berapa kintal, nanti kita persentase. Kira-kira per ekornya? Per ekor itu ketika kambingnya sekitar bobot 15-an kilo, mungkin per hari cuma butuh 6 on konsentrat. Nah nanti kalau ada daun pisang ini, jadi sekitar 3 on. Yang 3 on konsentrat, yang untuk mencukupi kebutuhan lainnya kita gunakan daun pisang itu. Gus Willy juga menambahkan, selain itu dengan adanya inovasi ini bisa mengurangi biaya pakan ternak hingga 50%. Dan beliau juga berharap inovasi ini bisa berguna bagi para peternak dan juga bagi masyarakat luas. Menurut Kepala Desa Pojok Ibu Tarwiyah, beliau sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada BUMDes Karya Bakti yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang menanam pohon pisang Ambon. Beliau juga berpesan, hal ini juga melatih kemandirian dan pemberdayaan santri menuju santri yang mandiri dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga untuk para petani dan juga peternak. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Gus Willy yang sudah mengawali kerjasama dengan BUMDes untuk meningkatkan keterampilan para santri sehingga nanti kalau keluar itu tidak jadi pemuda yang ding-ding alias keluar pondok tingak-tinguk. Tapi di sini dengan Gus Willy itu sudah diberi bekal untuk keterampilan antara lain untuk memelihara kambing. Nah, alhamdulillah dari awal kerjasama dengan BUMDes
yang awalnya cuma untuk penanaman pisang, harapannya itu nanti buahnya, tapi dengan inovasi Gus Billy ini tidak hanya buah yang bermanfaat, tapi pelepah yang biasanya kita buang ternyata jadi bahan makanan Pak Kambing yang cukup baik, sehingga bisa mengurangi biaya konsumsi kambing yang tadi disampaikan tinggal 50%. Karena itu saya sangat terima kasih dengan inovasinya. Harapan kami nanti akan semakin mengembang, sehingga sampah-sampah dari pelepah pisang ini tidak lagi mubazir. Harapan kita nanti betul-betul akan menjadikan sumber pendapatan yang tidak hanya di pondok, tapi juga di sekitar pondok. Jadi betul untuk semua warga yang awalnya itu betul-betul sampah hanya dibuang, akan harapan kami nanti menjadi berkah. Itulah jadi pelepah pisang yang kemarin sampah bikin kita repot, tapi jadi berkah karena akan menambah pendapatan tidak hanya pondok tapi juga warga sekitar. Di saat yang sama, Ketua Bumdes Karya Bakti sekaligus Ketua PBI Kabupaten Blitar, Muhammad Iskandar menjelaskan, kerjasama antara Pondok Pesantren Gus Billy dan Bumdes Pojok bisa dinikmati hasilnya. Apalagi, sebentar lagi panen raya pisang Ambon dan ada inovasi terbaru daun pisang ini yang bisa dibuat makanan kambing yang sangat inovatif. Muhammad Iskandar juga berharap Kabupaten Blitar ini banyak potensi desa yang harus dikembangkan. PBI Kabupaten Blitar siap membantu dan bertukar informasi dengan bumdes-bumdes seluruh Kabupaten Blitar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga ekonomi masyarakat.